Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu dalam tatap maya gitu ya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari matkul dari ilmu pengetahuan bumi antariksa yang bertema analisis pengaruh kerapatan vegetasi terhadap suhu permukaan Kota Padang Panjang pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Kami beranggotakan ada Ipah Kurtayun, ada Imam Sutopo, ada Melati Ferry Jakia, dan saya yang terakhir Muhammad Ridha Haji. Untuk materi yang pertama saya persilakan. Di sini ada abstrak. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui seberapa besar kerapatan vegetasi di Kota Padang Panjang di setiap tahunnya. Untuk mencari tahu seberapa besar kerapatan suhu permukaan, serta untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu kerapatan vegetasi terhadap suhu permukaan di setiap tahun dimulai dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, terdapat penaikan dan penurunan pada setiap tahunnya disebabkan adanya semakin bertambahnya jumlah penduduk serta kebutuhan penduduk, sehingga membuat lahan yang awalnya terbuka luas untuk vegetasi menjadi tertutup karena untuk membangun suatu tempat tinggal. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive. Berdasarkan tutupan lahan di Kota Padang Panjang, pada penelitian ini terdapat 100 titik pengambilan sampel untuk memastikan penggunaan lahan di Kota Padang Panjang. Nah, pada penelitian ini terdapat 100 titik pengambilan sampel untuk memastikan penggunaan lahan di Kota Padang Panjang dan menggunakan deskriptif dengan interpretasi citra Landsat 8 menggunakan sistem informasi geografis. Hasil penelitian adalah pada tahun 2017, kerapatan vegetasi sangat rapat mendominasi di Kota Padang Panjang, dan pada tahun 2021, kerapatan vegetasi terluas ketiga cukup kerapatan cukup rapat cukup rapat yang memiliki area seluas 5.805,46 atau 8,44%. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan. Enggak. Nah, jadi di sini ya diri saya sendiri bagian pendahuluan yaitu ada penelitian yang dilakukan ini mengenai analisis suatu kerapatan vegetasi terhadap suhu permukaan di Kota Padang Panjang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa dasar kerapatan vegetasi di Kota Padang Panjang ini di setiap tahunnya. Untuk mencari tahu seberapa besar kerapatan suatu suhu permukaan serta untuk menganalisis bagaimana suatu pengaruh kerapatan vegetasi terhadap suhu permukaan di setiap tahun dimulai dari 2017 hingga tahun 2021. Kota Padang Panjang ini, Kota Padang Panjang ini merupakan salah satu daerah terkecil di Provinsi Sumatera Barat, memiliki luas sekitar 2.000 apa sih kalau dibacanya ini sekitar lanjut atau sekitar 0,05% dari total luas wilayah Sumatera. Kota ini memiliki posisi strategis karena terletak di jalur regional yang menghubungkan Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi, serta menghubungkan Kota Solok dengan Kota Bukit Tinggi, serta Kota Batu Sangkar dengan Kota Bukit Tinggi. Indeks vegetasi merupakan besaran nilai vegetasi yang diperoleh dari pengelolaan sinyal digital data nilai kecerahan. Yang selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ini mengenai metode. Boleh ditampilkan slide worksheet-nya? Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan interpretasi citra Landsat 8.
Menggunakan sistem informasi geografis atau GIS, penelitian diawali dengan processing data citra Lansa 8, meliputi langkah koreksi geometri dan cropping citra. Nah, di mana nih kita tuh pertama saat menggunakan data ini, kita mengambil data terlebih dahulu dari tahun 2017 hingga 2012. Yang pertama ini data dari Landsat 8 atau dari USGS dari 2017 sampai 2021 yang berupa dari Google Earth Engine. Dan dari data citra Landsat 8 itu kemudian siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan terpadu antara perhitungan normalis difference vegetasi index atau NDVI dan klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode klasifikasi terbimbing dan kemudian kemungkinan maksimum. Nah, analisis dari NDVI ini digunakan untuk memperoleh nilai sebaran kerapatan vegetasi di Padang Panjang pada tahun 2017 sampai 2021. NDVI ini sangat sensitif terhadap aktivitas fotosintesis klorofil sehingga nilai NDVI dapat digunakan untuk mengklasifikasi tumbuhan. Nah, kayak nanti tuh kan ada ya di petanya kayak warna-warna si vegetasinya. Terus semakin banyak nih daun-daun yang dimiliki dari suatu pohon dan semakin tebal daun-daunnya maka semakin besar pengaruh terhadap hasil pantulan. Jadi di di hasil mapnya itu. Gimana pemateri Saudari Hanifah? Sorry, maaf saya sambung aja ya karena ada suatu hal yang berhubungannya. Jadi, jadi pada pada analis Mohon maaf. ini digunakan hanya memperoleh nilai. Boleh saya lanjut? Lalu radiasi panjang depan dibandingkan dengan RED. Bentar dilanjut sama Saudara Imam dulu. Dilanjutkan saja, boleh. Sudah sama saja ya. Ya. Maka vegetasi di wilayah tersebut dapat dianggap lebat ya dan mungkin mirip hutan. Nah, jika terdapat perbedaan yang sangat kecil antara kecerahan panjang gelombang pantulan LED dan NIR, maka vegetasinya mungkin bisa disebut jarang dan mungkin berupa padang rumput atau sawah selama periode itu vegetatif. Nah, berdasarkan hal tersebut, nilai NDVI itu bisa digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah vegetasi berdasarkan durasi tanaman. Nah, menurut penelitian dari Miney dalam tahun 1994, mereka menunjukkan penelitiannya bahwa yang berisikan nilai indeks vegetasi yang diperoleh dari persamaan NDVI itu berkaitan dengan erat dengan papar ya atau fraksi serapan radiasi aktif fotosintesis. Nah, sementara itu penelitian yang dilakukan pada monokultur dan sangat sensitif terhadap kandungan klorofil, rumus untuk menghitung nilai NDVI adalah NDVI itu memiliki rentan 1 hingga 0 gitu ya. Dan benda non-vegetatif mempunyai nilai NDVI kurang dari 0. Nah, nilai yang mewakili vegetasi ini berkisar antara 0,1 hingga 0,7. Nah, jadi jika nilai indeks lebih tinggi dari kisaran ini, berarti tutupan vegetasi ini lebih baik ya. Hal ini diisikan oleh salah satu peneliti yaitu Lilensat dan Kefir tahun 90. Saya kembali kepada
Nah, di sini ada hasil hubungan antara nilai oral dengan yang sangat untuk mempengaruhi perubahan suhu di permukaan tanah. Nah, vegetasi dapat berubah karena lanjut karena dipengaruhi oleh perubahan suhu permukaan. Vegetasi dapat berubah karena adanya suatu perubahan dalam vegetasi. Nah, dari hasil analisis yang kami temui, yang berhasil diperoleh pengolahan data, menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan variabel X dan variabel Y pada tahun 2019 memiliki korelasi dengan nilai R-nya itu 0,97 dan R square-nya 0,95. Nah, di sini dapat diartikan bahwa keberadaan kerapatan pada vegetasi mempengaruhi suhu permukaan sebesar 95% pada tahun 2019 maksudnya di sini. Nah, hubungan variabel X terhadap Y menunjukkan korelasi dengan nilai R 0,98 dan R square-nya 0,97. Nah, di sini dapat diartikan bahwa keberadaan kerapatan vegetasi ini mempengaruhi suhu permukaan senilai 97%. Ya, langsung saja ke hasil pembahasan. Saya serahkan kepada Hanifah. Ya. Terima kasih. Next aja di sini ada tabel itu ya, tabel normality NDVI dengan RFC yang kami dapat gitu ya. Dan ada beberapa grafik-grafik yang sudah kami olah sehingga menjadikan hasil yang tadi saya sudah sampaikan. Next ke bawah. Baik, di sini ada grafik 2, yakni di mana LSDT NDVI pada tahun 2017. Nih, bisa dilihat ya, dari normal Ki ke Ki plat LST 2017. Itu dari observed value-nya itu semakin meningkat ya ke observed normalnya. Nih, dari 2017 itu dari bulan ke bulan itu semakin meningkat. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada tabel 2, di mana sampel tes padang panjang pada tahun 2017. Nah, dihasilkan tuh min-nya sebesar negatif 22,062707 dan STD dari deviation-nya itu 2,139320, kemudian dari error min-nya sebesar 0,054374, kemudian ada 95% confidence interval of the deviation-nya, yakni lower-nya senilai min 22,169356 dan ada upper-nya sebesar negatif 21,5
956,047. Nah, kemudian ada di tabel 3 di mana model summary-nya, di mana model ke-1 ini dihasilkan dari NDVI 2017 ya. Seperti bisa kita amati bersama, di mana nilai R-nya dari model ke-1 ini senilai 0,868 dan R square-nya 0,754 dan adjusted R square-nya itu sebesar 0,754 dan error of the S time-nya itu ada 0,985036. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini tabel 4. Aduh. Sini ada tabel 4, di mana merupakan kolerasi antara NDVI dengan LST Kota Padang Panjang pada tahun 2017. Nah, setelah kita masukin data yang dihasil dari aplikasi ArcGIS-nya itu, kita kemudian kan dimasukkan ke dalam SPSS, maka dihasilkan ini. Nah, NDVI 2017 ini terdapat itu negatif 0,868, kemudian sig 2 min pilotnya itu kosong, sedangkan LST itu sama 0,000, kemudian dari LST 2017 itu percent correction-nya ada sebesar negatif 0,868 dan dari LST 2017-nya itu ada 1. Kemudian di tabel 5 ada summary NDVI dan LST 2019, di mana dapat dihasilkan NDVI 2019 itu validitasnya itu 100% perfect dan LST 2019 validitasnya itu persennya tuh 100 persennya itu 100% dan mendapatkan total di mana NDVI itu persennya 100% dan N-nya 1388, sedangkan LST 2019 itu totalnya persennya 100 dan nilai N-nya itu 1388. Baik, tabel selanjutnya. Di sini ada tabel 6, di mana berisikan deskriptif statistik NDVI dan LST 2019. Bisa diamati bersama ya, di mana ini itu nilai NDVI 2019 dan LST 2019. Next, selanjutnya. Pada tabel ke-7 ini berisikan tes normality NDVI dan LST 2019. Jadi di setiap bulannya itu tentunya mengalami peningkatan. Di mana ini kalau misalkan secara kita berpikir secara logikanya kan kalau misalkan di sebuah kota itu pasti ya misalkan kebanyakan vegetasi gitu setiap tahun pasti akan menjadi sedikit gitu mengalami pengurangan. Baik, kepada moderator saya kembalikan. Mangga untuk selanjutnya, materi selanjutnya dipersilahkan. Ya, korelasi antara NDVI dengan LST di penepanjang tahun 2019. Jadi kita dapat lihat bahwa terdapat parent korelasi yang dimana NDVI-nya 1, LST-nya itu minus 831. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
semakin kecil LSD, maka NDVI-nya itu akan semakin besar dan nilai grafiknya itu akan linear gitu ya. Oke, next. Grafik ini pada panjang ini terdapat sekali perbedaan itu ya. Maaf ya, tadi ada gangguan sedikit sinyal gitu ya, gangguan wifi. Lanjut tadi sampai pada pembahasan relasi NDVI tahun 2021. Ya udah, ini aja tadi. Di sini dapat diinterpretasikan bahwa sebagai next. Nah, di sini ada peta NDVI gitu ya, peta NDVI Padang Panjang yang di mana 2017 ini dominan itu cukup aparat vegetasinya cukup banyak gitu ya. Yang diberikan oleh kayak ladang persawahan, pertanian dan lain-lain gitu ya. Next. Yang kedua pada LSD ya, pengaruh suhu di tahun 2017. Di sini di jelas sekali gitu ya. Dan sedikit bene warna biru itu bisa dikatakan suhunya dingin gitu ya. Next, langsung lanjut ke gambar berikutnya. Masuk ke gambar berikutnya. Di sini ada peta NDVI Kota Padang Panjang tahun 2021. Bisa dilihat ya, di nilainya tuh paling tinggi 29,3804.
Terus paling rendahnya 19,0391. Nah, di sini vegetasinya kalau yang warna hijau itu menandakan vegetasi yang masih bagus. Nah, kuning juga masih lumayan bagus, tetapi kalau misalnya oranye sama merah itu udah jarang banget ada vegetasinya. Terus next. Nah, di sini ada peta LSD-nya. Bisa dilihat juga ya nilainya yang paling tinggi itu ada 29,3804, paling rendahnya 19,0391. Nah, buat yang suhunya ini, buat yang warna biru itu masih dikatakan dingin gitu. Kalau misalnya udah warna kuning sama oranye itu suhunya udah masuk suhu panas. Next, saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Nah, di sini ada pembahasan Oke. ya. Pada tahun 2017 ini, kerapatan vegetasi sangat dapat mendominasi di Kota Padang Panjang yang cukup memiliki luas area 39.478,58 atau 57,41% dari total luasan Kota Padang Panjang. Kerapatan vegetasi cukup luas yaitu yang memiliki luas area sebesar 19.188,71 ha atau 27,90% dari total luasan Kota Padang Panjang. Kerapatan vegetasi terluas ketiga yaitu kerapatan cukup rapat yang memiliki area seluas 5.805,46 atau 8,44% dibandingkan pada suhu permukaan yang dipengaruhi oleh daerah perbukitan yang memiliki ketinggian lebih dari 1.000 mdpl. Dengan menutupi lahan berupa vegetasi sangat rapat, setiap kenaikan ketinggian, pancaran gelombang panas dari permukaan bumi ini semakin berkurang sehingga suhu udara pun semakin rendah. Sedangkan kelas suhu tertinggi yaitu 30 derajat Celcius sampai 33,00 derajat Celcius yang merupakan udara pun semakin rendah. Sedangkan kelas suhu tertinggi yaitu 30 derajat Celcius sampai 33, yang merupakan wilayah UI memiliki sebaran luas sebesar 363,36 hektar atau 0,53% dari total luasan Kota Padang Panjang. Nah, kelas suhu ini lebih banyak terdapat pada daerah pusat kota dan menutupi lahan berupa lahan pemukiman padat. Next. Baik, untuk yang terakhir, yang kelima ada konklusi. Suatu kerapatan dari vegetasi mengalami kenaikan serta penurunan pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, pada tahun 2017, vegetasi yang dihasilkan bisa dibilang cukup padat dibandingkan dengan tahun 2021, yang notabene kerapatan vegetasi yang sudah semakin menipis karena sempitnya lahan terbuka untuk adanya sebuah vegetasi. Nah, pada sebuah analisis regresi menghasilkan bahwa adanya suatu kerapatan vegetasi terhadap suhu permukaan yang bersifat dingin hingga menyentuh 8 derajat. Hal ini yang dapat diartikan bahwasannya setiap penambahan 1%, maka nilai suatu NDVI maka akan berkurangnya nilai suatu kerapatan suhu permukaan akan berkurang sebesar nilai koefisien pada regresi kerapatan vegetasi. Mungkin terima kasih presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saninten buah saninten berperapatan. Apunten kami apunten bilih aya kalepatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.